Di kampung kami, menjelang maghrib bukan hanya soal waktu sholat. Bagi kami, maghrib adalah batas tak terlihat antara dunia manusia dan dunia yang lebih sunyi. Dunia tempat mereka yang tidak terlihat mulai muncul. Saat matahari mulai menyentuh cakrawala dan langit berubah jingga keabu-abuan, satu persatu rumah menutup pintu. Suara anak-anak yang sejak siang berlarian di lapangan mendadak lenyap. Bahkan ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian akan buru-buru menarik jemuran mereka dan menyuruh anak-anak masuk. Seolah semuanya tahu, waktu itu bukan lagi milik manusia. Larangan tak tertulis itu sudah diwariskan turun-temurun. Jangan biarkan anak kecil bermain di luar rumah saat maghrib. Konon katanya, ada makhluk yang berkeliaran saat senja. Makhluk itu bernama Wewe Gombel, sosok perempuan tua atau kadang cantik, tergantung siapa yang melihatnya, yang suka menculik anak-anak kecil yang masih berkeliaran ketika senja turun. Ia tidak menyakiti mereka. Ia hanya ingin ditemani. Tapi kalau terlalu lama, anak itu bisa tidak kembali. Ardi adalah keponakanku. Umurnya baru 6 tahun. Anak dari bibiku satu-satunya yang masih tinggal sekampung denganku. Ardi anak yang ceria, pintar mengaji, dan paling suka main sepeda sambil membawa layangan. Tapi dia juga keras kepala. Kalau sudah ingin sesuatu, sulit dibelokkan. Kadang kalau sudah bermain, ia lupa waktu. Dan hari itu, dia lupa bahwa waktu senja bukan waktu untuk main-main. Sore itu, Ardi sebenarnya baru saja pulang dari masjid setelah mengaji. Tapi karena salah satu temannya, Jaka, merayakan ulang tahun, mereka berkumpul sebentar di rumah Jaka yang tak jauh dari masjid. Mereka makan kue, minum teh manis, dan bermain sebentar. Ardi bilang ke temannya kalau dia harus cepat pulang. Tapi ketika melihat layangan besar tergantung di pohon di dekat kebun aren, ia berubah pikiran. Layangan itu milik salah satu anak yang sore tadi main di sana, dan Ardi ingin mencobanya. Ia pun memutuskan untuk pulang lewat jalan pintas yang melewati kebun aren di belakang rumah kami. Kebun itu dikenal sunyi, gelap, dan lembab. Tidak ada rumah di sekitarnya, hanya pohon-pohon tinggi menjulang yang daunnya berdesir pelan saat angin lewat. Di sanalah, konon katanya, banyak makhluk penunggu tinggal. Bibi, yang sudah memasak makan malam, mulai gelisah saat azan maghrib berkumandang tapi Ardi belum juga terlihat. Ia berpikir Ardi mungkin sedang bermain sebentar. Tapi ketika waktu terus bergulir ke Isya dan rumah semakin sunyi, gelisah itu berubah menjadi panik. Paman, suami bibiku, segera meminjam motor tetangga dan menyusuri jalan ke masjid, lalu ke rumah Jaka. Kata temannya, Ardi sudah pulang sejak tadi, ucap paman dengan wajah pucat ketika kembali ke rumah. Detik itu juga, bibiku menangis histeris. Ia tahu ada yang tidak beres. Ia berteriak-teriak memanggil nama Ardi di pelataran rumah, sambil menyorotkan senter ke jalan kecil yang mengarah ke kebun. Paman memanggil beberapa warga untuk membantu pencarian. Anak kecil hilang menjelang maghrib bukan hal biasa, dan semua orang di kampung tahu apa yang mungkin terjadi. Malam itu, langit mendung, tak ada bintang. Angin bertiup pelan, seolah menyimpan sesuatu. Satu persatu warga datang membawa senter dan obor, menyisir kebun aren dengan wajah tegang. Beberapa bahkan membawa alat dapur, panci, sendok, wajan, dan mulai mengetuk-ngetukannya. Bukan untuk membuat suara, tapi sebagai upaya tradisional untuk mengusir makhluk halus. Konon, makhluk seperti Wewe Gombel tidak suka suara gaduh dari benda-benda rumah tangga. Aku ikut dalam kelompok pencarian itu. Di antara desau angin dan semak belukar, kami terus memanggil, Ardi, Ardi, nak, pulang, nak. Tapi hutan menjawab dengan kesunyian. Tak ada suara langkah, tak ada jawaban. Hanya sesekali terdengar suara binatang malam atau ranting patah karena diinjak. Pukul 9 malam, hujan rintik mulai turun. Bibiku sudah hampir pingsan karena kelelahan menangis. Warga menyarankan agar memanggil Pak Ijal, sesepuh kampung yang dikenal memiliki mata batin. Ia adalah orang yang biasa diminta tolong kalau ada yang kesurupan, hilang, atau tertimpa gangguan gaib. Awalnya Pak Ijal menolak karena badannya kurang sehat. Tapi ketika mendengar bahwa yang hilang adalah anak kecil yang belum balik, ia pun datang juga. Dengan membawa dupa kecil dan air doa, Pak Ijal duduk di bel bambu depan rumah dan menutup mata. Kami semua menahan napas. Sekitar 10 menit ia hening, lalu tiba-tiba membuka mata dan berkata pelan, "Anaknya tidak jauh, tapi dia tidak sendiri."
Seketika, suasana jadi dingin. Beberapa ibu-ibu langsung menutup mulut. Ada pula yang menitikkan air mata. Paman memohon, "Pak, tunjukkan kami tempatnya." Pak Ijal mengangguk pelan. Ia berdiri, berjalan perlahan sambil sesekali membisikkan doa, lalu berhenti di jalan kecil menuju kebun aren. "Di sini." Dia di bawah pohon tinggi, "tapi kita harus buat suara." Seketika warga menyalakan kembali obor dan mulai mengetuk-ngetukkan panci, memanggil nama Ardi lebih kencang. Suara logam bersahutan dengan desau angin malam, membentuk irama aneh yang menegangkan. Dan saat itulah, dari balik pohon aren paling besar, terlihat sesuatu di tanah. "Sepeda! Itu sepeda Ardi!" teriak salah satu warga. Sepeda itu tergeletak, penuh lumpur, seolah dilempar begitu saja. Dan tak jauh dari sana, terdengar suara lirih, seperti suara anak kecil menangis. Salah satu warga menyorotkan senternya ke atas pohon aren yang tinggi menjulang. Astagfirullah. Di atas sana, terlihat sosok kecil duduk memeluk batang pohon. Bajunya lusuh, tubuhnya penuh tanah, dan rambutnya acak-acakan. Wajahnya menghadap ke bawah, pucat, dan matanya terbuka tapi tak bergerak. Itu Ardi. Bibiku pingsan di tempat. Kami semua terpaku. Tak tahu bagaimana anak sekecil itu bisa naik ke pohon setinggi itu. Tapi tak ada waktu untuk berpikir. Malam itu, langit semakin gelap, dan kami tahu, waktu kami tak banyak. Langkah pertama yang diambil adalah menurunkan Ardi dari pohon. Tapi itu bukan hal mudah. Pohon aren itu tinggi, batangnya kasar, dan licin oleh lumut. Tak ada yang paham bagaimana anak sekecil Ardi bisa berada di atas sana. Warga menggunakan tangga bambu yang digotong dari rumah Pak RT. Dua orang pria naik bergantian dengan senter di mulut dan sabuk pengaman darurat dari tambang. Detik-detik saat mereka memanjat, kami yang di bawah hanya bisa menahan napas dan membaca doa dalam hati. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon berdesir hebat, dan beberapa ayam peliharaan warga yang dibawa untuk penjaga suasana mulai ribut tanpa sebab. Pak Ijal berdiri di bawah pohon, membaca doa dengan suara rendah, lalu menyiramkan air doa ke batang pohon sambil berucap pelan, "Kami hanya ingin membawa pulang anak ini. Biarkan dia kembali." Ketika Ardi berhasil diraih oleh warga yang naik, tubuhnya terasa dingin seperti mayat, tapi jantungnya masih berdetak. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit, dan dari bibirnya terdengar gumaman aneh, seperti bahasa yang tak dikenal. Salah satu warga yang memegang Ardi sempat hampir jatuh dari tangga karena tiba-tiba anak itu meronta dan memeluk batang pohon erat-erat sambil berkata, "Aku mau di sini aja, ibu bilang ini rumahku." Sontak semua orang membelalak. Bibiku yang sudah siuman dari pingsan kembali meraung histeris. Suara Ardi saat itu bukan seperti suara anak kecil 6 tahun. Nada bicaranya datar, berat, dan terkesan dewasa. Suara yang tak seharusnya keluar dari mulut mungilnya. Akhirnya, Ardi berhasil dibawa turun. Tubuhnya lunglai, tetapi matanya masih terbuka. Begitu menyentuh tanah, ia menggigil hebat dan mulai menangis pelan. Bibiku langsung memeluknya, namun Pak Ijal menahan dan berkata, "Tunggu, jangan dulu disentuh." Pak Ijal menyuruh semua orang tenang dan membuat lingkaran di sekitar Ardi. Ia mengambil kain putih kecil yang sebelumnya sudah direndam air doa, lalu menutup kepala Ardi. Lalu ia mulai membaca rukyah sambil meneteskan air dari botol kecil ke mulut Ardi. Beberapa warga ikut menangis, entah karena ngeri atau iba. Suara Pak Ijal terus menggema, dibarengi gelegar petir yang entah dari mana muncul. Langit yang tadinya hanya mendung kini benar-benar gelap pekat, dan hujan turun dengan deras, seolah bumi ikut berduka atas apa yang terjadi malam itu. Ardi mulai merespons. Matanya berkedip, tubuhnya mengejang, lalu tiba-tiba ia muntah. Tapi yang dimuntahkan bukan makanan atau air. Warnanya kehitaman, seperti tanah lumpur yang sudah basi, dan baunya menyengat seperti daging busuk. Semua orang menutup hidung. Beberapa mundur menjauh, sementara Pak Ijal tetap tenang melanjutkan rukyahnya. Setelah sekitar 15 menit, Ardi akhirnya pingsan. Pak Ijal mengangguk. Sudah, tapi belum selesai. Malam itu, Ardi dibawa pulang ke rumah. Ia ditidurkan di kamar kecilnya yang menghadap ke timur. Warga tetap berkumpul di halaman rumah, berjaga dengan obor dan bacaan zikir. Bibiku duduk di sudut ruangan,
memeluk mukena dan terus berdoa sambil terisak. Paman hanya diam, duduk memeluk lutut dan menatap kosong ke lantai. Kami semua belum bisa percaya apa yang baru saja kami alami. Setelah suasana agak tenang, Pak Ijal dipersilakan duduk di ruang tamu dan ditawari kopi. Tapi ia menolak makan atau minum. Ia hanya menatap ke arah kamar Ardi lalu berkata, "Anak itu disukai." Kami semua menoleh. "Apa maksudnya, Pak?" tanya paman dengan suara serak. "Ada makhluk dari golongan jin perempuan. Arwah penasaran yang dulu tinggal di sekitar pohon aren. Ia mandul waktu hidup, tak punya anak, dan dibuang oleh suaminya. Sejak meninggal, arwahnya tidak tenang. Ia mencari anak kecil yang bisa dijadikan anaknya." Malam ini, Ardi hampir menjadi salah satu dari mereka. Semua orang diam. Jantungku berdetak cepat mendengar penjelasan itu. Pak Ijal melanjutkan, "Pohon aren itu tempat dia menggantung. Bunuh diri karena tak kuat menanggung malu. Arwahnya dikenal di kalangan kami sebagai Wewe Gombel, meskipun sebenarnya ia adalah satu dari banyak roh wanita gentayangan yang terlahir karena derita duniawi. Kalau Ardi tak ditemukan malam ini, apa yang akan terjadi, Pak?" tanya Pak RT. "Dia akan tetap hidup, tapi tidak di dunia kita. Bisa saja tubuhnya hilang, atau yang kembali hanya raganya, tanpa jiwanya." Pak Ijal menunduk. Untungnya, dia belum makan atau minum apapun yang ditawarkan. Kalau iya, mungkin dia sudah jadi bisu, atau bahkan hilang kesadarannya selamanya. Paman memejamkan mata. Tangannya mengepal. "Apa bisa kita cegah agar ini tidak terjadi lagi, Pak?" "Bisa, tapi pohon itu harus dijaga. Dan jangan ada anak kecil yang mendekatinya lagi saat senja. Setiap malam Jumat, bacakan doa dan Yasin di bawah pohon itu. Arwahnya belum pergi, tapi kita bisa menenangkan hatinya." Malam semakin larut. Satu persatu warga mulai pulang, tapi sebagian tetap tinggal berjaga di rumah Ardi. Paman tidur di ruang tamu dengan parang di sampingnya. Bibiku tak bisa tidur sama sekali. Dan aku, duduk di teras sambil menatap ke arah kebun aren. Di balik bayangan gelap pepohonan, aku merasa seperti ada yang mengintip. Mata yang sayu, dan senyum yang tak pernah benar-benar hangat. Pagi harinya, Ardi terbangun. Matanya sayu, tubuhnya masih lemas. Tapi ia mulai bisa bicara, meski suaranya serak dan berat. Kami semua berkumpul di kamar, menunggu penjelasan darinya. Pak Ijal duduk di samping tempat tidur sambil menggenggam tasbih, sementara bibiku memegangi tangan Ardi dengan penuh haru. "Ardi," bisik bibiku, "bisa cerita, Nak, apa yang terjadi kemarin?" Ardi terdiam sejenak, lalu pelan-pelan mengangguk. "Aku mau pulang dari rumah Dimas, lewat kebun. Tiba-tiba dengar suara nyanyi, kayak lagu anak-anak," katanya sambil menatap langit-langit. "Aku kira ada yang lagi main." Suaranya dari balik pohon besar. Kami saling berpandangan. Paman langsung menunduk, wajahnya tegang. Terus, aku ngintip, ada ibu-ibu. Dia cantik, bajunya putih, rambutnya panjang. Dia duduk di atas akar pohon sambil manggil aku. Suaranya lembut banget. Ardi menarik napas. Tangannya gemetar sedikit. Dia bilang aku mirip anaknya. Dia tanya, "Kamu sendirian, Nak? Ibu kamu jahat ya? Suka marah?" Terus dia senyum. Tapi senyumnya aneh. Kayak nggak bener, kayak patung. Suasana kamar mendadak hening. Aku takut. Tapi kakinya gerak cepat banget. Dia tiba-tiba ada di depan aku. Terus tangannya dingin banget. Dia peluk aku. Terus aku ngerasa kayak melayang. Aku udah gak napak tanah. Ardi mulai menangis kecil. Bibiku memeluknya, tapi tetap membiarkannya bercerita. Aku dibawa ke atas pohon. Di sana ada kayak rumah dari daun dan dahan. Aku duduk di sana. Dia nyuapin aku, ada piringnya. Isinya nasi dan ayam goreng. Tapi pas aku deketin, baunya aneh. Kayak got. Air mata Ardi menetes. Aku bilang gak mau makan. Terus dia marah. Mukanya berubah. Matanya hitam semua. Dan kulitnya kayak meleleh. Dia cakar tangannya sendiri. Terus darahnya netes ke lantai pohon. Dia bilang, kalau kamu gak mau makan, kamu akan aku kurung di sini selamanya.
Pak Ijal menggenggam tasbihnya lebih erat. Aku nangis, terus baca doa-doa yang diajarin Ustaz. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, apa aja yang aku ingat. Terus suara orang manggil-manggil mulai kedengeran. Ada bunyi alat-alat dapur diketok. Dia makin marah. Tapi aku terus doa, terus doa. Kami semua menunduk. Bahkan beberapa warga yang ikut mendengar dari balik pintu mulai terisak pelan. Terus aku jatuh, kayak didorong. Tapi pas jatuh, aku nyangkut di dahan pohon. Terus gak ingat apa-apa. Bibiku menangis terseduh. Paman hanya mengelus kepala Ardi sambil menahan amarah yang sudah menggunung. Pak Ijal menghela napas panjang. Syukurlah kamu kuat. Nak, banyak anak-anak lain yang tak seberuntung kamu. Mereka hilang, tak pernah kembali. Setelah Ardi selesai bercerita, suasana rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi suara televisi atau obrolan santai. Hanya bisik-bisik dan suara sendu. Malam harinya, seperti yang disarankan Pak Ijal, warga berkumpul di pohon aren tempat Ardi ditemukan. Kami membawa sajadah, air doa, serta makanan untuk sedekah. Lampu-lampu petromak dipasang, dan suasana terasa seperti upacara pemakaman. Di bawah pohon, Pak Ijal memimpin pembacaan Yasin dan tahlil. Suaranya berat, menggema ke seluruh kebun yang sunyi. Saat lantunan doa mencapai ayat terakhir, angin mendadak bertiup kencang. Daun-daun berguguran. Di antara desir angin, aku mendengar suara tangisan, pelan. Seperti suara perempuan menangis dari atas pohon. Aku menatap ke atas. Bayangan samar terlihat di antara dedaunan. Seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai. Wajahnya tertutup bayangan, dan sepasang mata yang hanya terlihat saat kilat menyambar langit. Aku menunduk. Takutku tak tertahankan. Dia masih di sini, gumam Pak Ijal setelah doa selesai. Kita harus bantu dia pergi. Kalau tidak, dia akan terus mencari anak-anak untuk dijadikan miliknya. Malam itu juga, warga membuat pagar dari bambu di sekeliling pohon aren. Tak ada lagi yang boleh lewat kebun itu saat sore menjelang. Bahkan papan peringatan dipasang di beberapa sudut. Dilarang lewat setelah maghrib. Ardi masih sering ketakutan saat malam tiba. Beberapa kali ia terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat wanita itu berdiri di luar jendela, membawa boneka kain dan melambai-lambai sambil berkata, "Main yuk, kamu belum makan makananku." Setiap malam Jumat, pengajian rutin dilakukan di rumah Ardi, dan sekali sebulan warga menggelar doa bersama di bawah pohon. Nama sosok itu kini diingat sebagai Omas, nama wanita yang dulu katanya tinggal di kampung kami. Ia tak pernah punya anak, dibuang suaminya, dan akhirnya menggantung diri di pohon aren setelah menderita depresi berat. Sejak kejadian itu, anak-anak di kampung kami seperti punya aturan tak tertulis. Pulang sebelum maghrib, tidak bermain di dekat kebun, dan jangan pernah menanggapi suara yang tak dikenal, apalagi yang terdengar terlalu manis di tengah sepi. Karena di kampung kami, suara manis di waktu senja bukan ajakan bermain, melainkan undangan menuju dunia lain. Minggu pertama setelah Ardi ditemukan berjalan dengan berat. Meski secara fisik ia tampak membaik, ada sesuatu yang berubah dari dirinya. Kadang ia melamun sambil menatap jendela. Kadang pula ia tertawa kecil tanpa sebab, lalu mendadak menangis. Bibiku menganggap itu trauma. Tapi Pak Ijal memperingatkan bahwa gangguan dari makhluk halus belum sepenuhnya selesai. Ardi mungkin masih dibayangi oleh sosok itu. Jangan biarkan dia sendirian terlalu lama. Dan jangan pernah abaikan kalau dia bilang melihat sesuatu yang aneh. Awalnya kami mengira semuanya hanya efek psikologis. Sampai suatu malam, Ardi berteriak histeris dari kamarnya. Bu, dia di sana, di jendela. Suara Ardi menggelegar hingga seluruh rumah mendadak tegang. Bibiku dan paman langsung berlari. Aku yang saat itu menginap pun ikut mengejar ke kamar Ardi. Kami menemukannya meringkuk di pojok ranjang, menunjuk ke arah jendela yang tertutup tirai. Dia bawa boneka, bonekanya ngomong. Ketika tirai disibak, tentu tidak ada siapa-siapa di luar sana. Tapi tanah di bawah jendela basah. Padahal hujan tidak turun malam itu. Seperti bekas air cucuran dari rambut seseorang. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, di ambang jendela, ada jejak jari seperti bekas tangan yang menempel dari luar. 5 jari panjang dan kurus,
seperti tangan orang dewasa, tapi janggal dan terlalu rapat. Keesokan harinya, kejadian makin aneh. Ardi pulang sekolah sambil membawa sesuatu. Saat ditanya, ia hanya tersenyum. "Ini buat temanku, Tante." Kami kira mainan biasa, tapi ketika dibuka dari tasnya, semua tertegun. Itu boneka dari kain perca, mirip manusia kecil dengan mata hitam bundar dan rambut dari benang wol kusut. Tidak menyeramkan, tapi aneh. Ada sesuatu dari boneka itu yang membuat kami semua enggan menyentuhnya. "Dari mana kamu dapat ini?" tanya paman. "Dikasih sama ibu yang rambutnya panjang." Bibiku langsung menarik Ardi dan memeluknya. Pak Ijal segera dipanggil. Ketika melihat boneka itu, wajah Pak Ijal menggelap. "Ini bukan boneka biasa. Ini penanda." Sosok itu masih menganggap Ardi miliknya. Dia sudah menandainya. Boneka itu kemudian dibakar. Tapi malam harinya, suara tangisan perempuan terdengar dari pohon aren. "Dia menangis karena marah," kata Pak Ijal. "Dia merasa dirampas lagi. Dia belum mau pergi." Malam Jumat berikutnya, doa bersama kembali digelar. Tapi gangguan tidak berhenti. Bahkan, mulai merambat ke warga lain. Anak-anak mulai mengeluh melihat sosok wanita berdiri di ujung jalan. Beberapa bahkan mengaku dijanjikan permen dan mainan oleh sosok yang mengaku Ibu Ardi. "Dia tidak hanya ingin Ardi, sekarang dia ingin lebih banyak anak," ujar Pak Ijal. Akhirnya, keputusan drastis diambil. Malam itu juga, warga berkumpul di kebun aren. Mereka membawa peralatan untuk menebang pohon tempat Ardi ditemukan. Tapi sebelum alat menyentuh batang pohon, suara teriakan melengking terdengar dari pucuknya. Suara perempuan, seperti jeritan histeris bercampur amarah. Angin mendadak bertiup kencang, menghempaskan daun-daun dan membuat obor padam satu persatu. Salah satu warga, Pak Tarya, langsung roboh sambil memegangi telinganya. Dia menjerit, "Di telingaku." Dia bilang, "Jangan ambil anakku." Pak Ijal langsung menyuruh semua orang menunduk dan membaca doa. Setelah beberapa menit, suasana mulai tenang. Tapi tak satu pun berani menebang pohon itu malam itu. Sebagai gantinya, Pak Ijal menanam 7 botol kecil berisi air doa dan tanah dari masjid di sekeliling pohon. Ia menyebutnya sebagai pagar gaib, penghalang agar sosok itu tidak bisa keluar dari batas tersebut. Selama batas ini tak diganggu, dia tak bisa mengambil lagi. Tapi dia tetap akan mengintai. Ardi perlahan membaik. Tapi dalam tidurnya, ia masih sering mengigau. Bonekanya nari, "Bu, bonekanya makan mata." Kalimat-kalimat itu terus terngiang, membuat bulu kuduk berdiri setiap malam. Kadang, dari arah dapur, terdengar suara-suara aneh seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Langkah pelan, lalu berhenti. Kadang pula terdengar bunyi boneka jatuh, meski tak ada mainan di rumah. Bibiku semakin religius sejak saat itu. Ia sering membaca Al-Quran keras-keras agar seluruh rumah terlindung. Bahkan setiap malam Jumat, Ardi didampingi tidur dan dibacakan doa khusus. Sampai suatu ketika, di malam yang hujan deras, suara ketukan terdengar di jendela kamar Ardi. Ketukan pelan, seperti kuku menggaruk kaca. Bibiku yang menemani Ardi mendekat perlahan, lalu membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi, di jendela tertera kalimat, ditulis dari uap embun. "Dia belum makan." Sejak malam itu, semua orang percaya bahwa makhluk itu belum benar-benar pergi. Sosok yang dikenal sebagai Wewe Gombel, atau mungkin lebih tepatnya arwah Omas, masih mengintai, menunggu kelengahan, dan terus mencari. Boneka itu, entah dari mana datangnya, tapi sejak kejadian itu, beberapa warga juga mulai menemukannya tergantung di pagar rumah mereka. Dan setiap boneka yang ditemukan, selalu terbakar sendiri keesokan harinya. Dan kabar buruknya, tak semua anak yang membawa boneka itu bisa kembali seperti sedia kala. Ada yang tiba-tiba bisu, ada yang hilang ingatan. Bahkan ada yang tubuhnya panas terus-menerus seolah dirundung demam tak kasat mata. Ardi kini beranjak remaja, tapi cerita itu terus tertanam kuat. Ia tak lagi berani main keluar setelah senja. Bahkan setiap maghrib, ia menutup mata rapat-rapat jika terdengar suara anak-anak tertawa di kejauhan. Karena di kampung kami, suara tawa anak-anak setelah maghrib tak selalu berasal dari manusia.
3 bulan telah berlalu sejak malam penuh teror itu. Ardi perlahan kembali menjalani kehidupan normal, meski luka batin yang tersisa belum sepenuhnya hilang. Ia kini lebih pendiam, lebih hati-hati. Bahkan jika hari mulai gelap, ia seperti berubah menjadi anak yang berbeda. Matanya waspada, telinganya tajam, seolah takut suara tawa samar atau bisikan lirih muncul kembali. Namun meski Ardi tenang, gangguan belum sepenuhnya reda. Setiap malam Jumat, suara tangis dari arah kebun aren masih terdengar. Kadang lirih seperti rintihan, kadang menjadi jeritan yang membuat ayam kampung berkokok panik dan anjing-anjing menggonggong tak henti. Bahkan, beberapa kali, warga melihat asap putih membumbung dari pucuk pohon itu. Padahal, tidak ada api, tidak ada siapapun di sana. Pak Ijal tahu, ini belum selesai. Arwah Omas belum tenang. Dia masih merasa kehilangan, masih belum menerima bahwa Ardi bukan anaknya. Ia kemudian meminta izin kepada kepala desa untuk menggelar ritual penenangan arwah. Ini bukan sekadar doa bersama. Ini semacam prosesi besar yang bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa arwah Omas harus kembali ke alamnya dan tidak boleh lagi mengganggu dunia manusia. Ritual itu dirancang pada malam Jumat Kliwon, saat energi spiritual diyakini paling kuat, baik untuk manusia maupun makhluk halus. Malam itu, warga berkumpul di balai desa membawa segala keperluan, kemenyan, bunga 7 rupa, kain kafan putih, air doa dari sumur tua, dan lampu minyak. Ardi juga hadir, duduk di tengah lingkaran, didampingi kedua orang tuanya dan Pak Ijal. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat iring-iringan mulai bergerak ke arah kebun aren. Suara jangkrik terdengar kencang, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Di sepanjang jalan, lampu minyak menyala remang-remang, menambah nuansa mencekam. Sesampainya di pohon, semua orang berhenti. Pak Ijal berdiri di tengah lingkaran warga. Ia memulai doa dalam bahasa Sunda halus yang terdengar seperti nyanyian lama. "Omas, kami datang bukan untuk mengusir, tapi untuk melepaskanmu." Tiba-tiba, suhu udara berubah drastis. Angin bertiup pelan namun menusuk. Daun pohon bergoyang pelan, dan dari balik batang pohon besar, samar terlihat bayangan sosok wanita dengan rambut tergerai dan gaun lusuh. Ardi menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Dia di sana, Bu." Dia nangis lagi. Pak Ijal terus melanjutkan doa. Kali ini menaburkan bunga 7 rupa mengelilingi pohon, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, menyelimuti udara dengan aroma menyengat. Lalu, dari tengah lingkaran, ia membakar sehelai kain kafan sambil membaca doa pelepasan. Tiba-tiba suara tangis menggema, keras sekali. Bayangan di balik pohon menjerit. Lalu tubuhnya mulai memudar perlahan, seakan kabut yang diterpa cahaya pagi. Tapi sebelum menghilang, suara itu berkata dengan lirih, "Anakku, jangan lupakan aku." Semua lampu minyak padam bersamaan. Keheningan menyeruak. Tak ada lagi angin, tak ada suara. Hanya suara napas Ardi yang tersengal dan isakan pelan dari bibiku. Pak Ijal menghela napas panjang. Ia tahu, Omas telah pergi. Kali ini untuk selamanya. Setelah malam itu, suasana kampung berubah. Kebun aren masih berdiri, tapi kini lebih sunyi dari biasanya. Tidak lagi terdengar tangis atau tawa mengerikan. Tidak ada boneka misterius tergantung di pagar rumah. Anak-anak mulai berani bermain hingga menjelang petang. Meski tetap ada batas, semua harus pulang sebelum azan maghrib berkumandang. Ardi, ia tumbuh menjadi anak yang lebih religius. Ia selalu menjadi yang paling awal datang ke masjid untuk mengaji. Kadang, ketika ditanya tentang malam-malam mengerikan itu, ia hanya menjawab singkat. Dia cuma ingin punya anak, tapi caranya salah. Pak Ijal pun akhirnya pensiun dari tugas batinnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada generasi muda. Namun sebelum itu, ia menitipkan satu pesan penting yang kini menjadi bagian dari budaya kampung kami. Anak kecil adalah titipan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri di antara waktu maghrib. Sebab di waktu senja, batas antara dunia kita dan dunia mereka jadi terlalu tipis. Beberapa tahun berlalu, Ardi kini sudah duduk di bangku SMP. Hidupnya tenang, meski sesekali mimpi buruk tentang sosok wanita berambut panjang masih datang. Tapi kini, setiap ia bangun dari mimpi itu, ia membaca doa dan menyalakan lampu kecil di sudut kamarnya. Kadang, di mimpi itu, sosok Omas masih muncul.
tapi tak lagi mengajak Ardi ikut. Hanya berdiri diam sambil mengusap boneka di pangkuannya. Dia sudah tenang, kata Pak Ijal suatu hari. Tapi kenangan tentangnya tidak akan pernah pergi. Karena begitulah cara dunia gaib bekerja. Ia tidak melupakan. Ia hanya menunggu. Dan kami semua tahu, selama anak-anak masih bermain di pinggir senja, cerita tentang Wewe Gombel akan tetap hidup, menjadi pengingat bagi generasi yang kadang lupa bahwa dunia ini lebih luas dari yang bisa dilihat mata.